Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat BP Channel? Seperti yang kita tahu di berbagai macam portal berita saat ini, baik online maupun konvensional, banyak sekali berita tentang adanya kedatangan pengungsi-pengungsi Rohingya dari etnis kaum Rohingya yang datang, terutama khususnya saat ini yang lagi heboh nih di daerah Aceh. Tentunya hal ini banyak kecaman dan juga penolakan besar-besaran dari saudara-saudara kita di Aceh sana ya guys ya. Nah, di dalam postingan kali ini, gue mau coba kupas sedikit sejarah tentang konflik Rohingya. Setelah kemarin sempat beberapa saat reda, kali ini entah kenapa bisa datang kembali dan juga menghebohkan berbagai media sosial. Berawal dari sebuah konflik hingga etnis Rohingya ini mengungsi ke Bangladesh untuk mencari perlindungan dari tindak kekerasan dan juga diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar dan juga etnis dari yang namanya etnis Rakhine, di mana bentuk-bentuk diskriminasi yang diterima oleh etnis Rohingya ini seperti halnya beberapa kejadian pemerkosaan, pembakaran pemukiman, pengusiran, bahkan sampai terjadinya pembunuhan. Akan tetapi dikarenakan oleh banyaknya jumlah dari pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh ini, hal ini jadi permasalahan tersendiri bagi pemerintahan Bangladesh tentunya, di mana pemerintah di Bangladesh sana mulai kesulitan dalam mengatasi permasalahan krisis dari pengungsi Rohingya ini guys, sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk menolak etnis dari Rohingya ini yang ingin mengungsi ke wilayah mereka di Bangladesh. Awalnya sejak tahun 2016, kita bahas satu persatu apa yang menjadikan hal ini bisa terjadi guys. Yang pertama, sejarah konflik Rohingya di Myanmar. Etnis Rohingya merupakan penduduk minoritas beragama Islam yang bertempat tinggal di daerah Myanmar, tepatnya Provinsi Arakan namanya. Lokasinya di sisi sebelah barat laut Myanmar, berbatasan dengan negara Bangladesh, dan sekarang dikenal dengan Provinsi Rakhine atau Rakhine, bahasa asli dan kunonya. Diperkirakan bahwa etnis Rohingya ini adalah keturunan campuran dari Arab, Moor, bangsa Turki, Persia, Mogol, dan juga bangsa Pathan, Bengali lokal, dan juga sebagian dari Rakhine itu sendiri. Mereka berbicara dengan versi Hetagonian dengan dialog regional Bengali yang juga digunakan secara luas di seluruh bagian tenggara negara Bangladesh. Setelah kemerdekaan Myanmar, yaitu pada masa kepemimpinan dari Jenderal Aung San, etnis dari Rohingya ini menjadi salah satu etnis yang memiliki peranan dalam pemerintahan Myanmar. Bahkan ada warga Rohingya yang konon berhasil menjadi salah satu pejabat di pemerintahan atau menjadi menteri di pemerintahan Myanmar di era tahun 1940 hingga 1950-an. Namun pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta, hingga pada akhirnya Ne Win lah berhasil yang menjadi presiden di Myanmar sana. Sistem politik di Myanmar akhirnya berubah total menjadi lebih otoriter. Dan berbagai konflik yang kerap muncul di Myanmar yang akhirnya melibatkan antar etnis jadi tidak bisa dihindari dalam kurun waktu tahun 1991 sampai dengan saat ini. Banyak faktor yang menjadi pemicu sebetulnya dari konflik yang kerap terjadi dan konon berkepanjangan ini guys. Mulai dari kasus pemerkosaan, diskriminasi warga minoritas, dan juga adalah masalah entitas etnis yang memang tak kunjung usai. Perakuan dari diskriminatif terhadap etnis Rohingya itu sendiri antara lain disebabkan oleh status mereka yang berbeda-beda. Salah satu akar yang memang sudah menjadi dan membuat konflik ini terjadi adalah status etnis Rohingya yang masih dianggap imigran ilegal di Myanmar sana. Pemerintahan Myanmar juga tidak mengakui serta tidak memberikan status kewarganegaraan kepada mereka. Entah kenapa hal itu terjadi, mungkin sebagai ada hasutan atau penolakan lokal. Sebagai dari akibat karena tidak memiliki kewarganegaraan inilah akhirnya etnis Rohingya tidak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan juga pekerjaan yang layak bagi keluarga mereka. Dan pemerintahan Myanmar nggak mengakui ini bahwa kewarganegaraan etnis Rohingya ini karena mereka menganggap kelompok muslim ini bukanlah merupakan kelompok etnis
yang sudah ada di Myanmar sejak dulu. Artinya sebelum kemerdekaan Myanmar di tahun 1948 silam. Dan hal itu ditegaskan kembali oleh Presiden Myanmar yang sedang berkuasa, yaitu yang bernama Thein Sein pada tahun 2012, di mana Myanmar tidak mungkin memberikan kewarganegaraannya kepada kelompok Rohingya ini yang mereka anggap sebagai imigran gelap atau ilegal. Dan mereka juga dianggap sebagai pelintas batas dari Bangladesh. Sejak Undang-Undang Kewarganegaraan di tahun 1982 silam diberlakukan di Myanmar, etnis yang diakui sebagai warga negara adalah hanya etnis yang memang sudah lama berada di Myanmar sebelum pendudukan kolonial Inggris di tahun 1824 silam. Tercatat ada kurang lebih sekitar 135 etnis, namun warga Rohingya etnis Bengali tidaklah termasuk di dalam dari 135 itu, Lur. Bukan hanya dilatar belakangi heterogenitas etnis saja yang menyebabkan konflik antara etnis ini, melainkan juga karena disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi, religi atau agama, superioritas etnis, dan juga berbagai kebijakan yang memang ditetapkan oleh pemerintah, terutama kebijakan yang mengandung unsur-unsur etnisitas yang memberikan hak privilege pada etnis tertentu. Penyebab dari konflik yang lainnya selain itu juga adalah adanya kecemburuan dari etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya. Hal tersebut dikarenakan memang populasi dari etnis Muslim Rohingya ini dalam beberapa tahun saja jumlahnya terus meningkat tajam dan populasinya semakin banyak. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya ini dianggap sebagai sesuatu yang terus mengganggu bagi kehidupan etnis dari Rakhine tersebut tadi. Akhirnya keberadaan etnis Rohingya ini dianggap mengurangi hak atas lahan dan juga ekonomi, khususnya di wilayah Arakan. Rakhine yang menjadi pusat kehidupan bagi etnis Muslim Rohingya, akhirnya terjadilah berbagai gesekan-gesekan yang semestinya tidak perlu. Sebenarnya sih ya logikanya ya, namanya orang datang hidup menumpang, mestinya mereka tahu diri setidaknya adanya pembatasan atau seperti gerakan kesadaran bagi mereka untuk membatasi kelahiran atau yang sejenisnya. Mungkin yang diinginkan dari etnis Rakhine tadi, karena mereka hidup sebagai pendatang dan menumpang, ya populasinya cukup dibatasi gitu. Tapi ya kan mau gimana ya, kadang yang namanya beranak pinak atau orang berkeluarga pastinya ingin mendapatkan keturunan, dan hal itu memang manusiawi. Ini yang bikin menjadi sebuah complicated dari permasalahan ini. Akhirnya keberadaan etnis Rohingya di Provinsi Rakhine ini semakin terancam oleh tindakan yang sewenang-wenang dari orang-orang Rakhine, seperti contohnya penjarahan, pemusnahan tempat tinggal dari etnis Rohingya, dan juga terjadinya pembakaran tempat ibadah, dan yang mirisnya terjadi pemerkosaan. Dan etnis Rohingya ini yang banyak menjadi korban perampasan tanah melampiaskan kekecewaan mereka pada etnis Rakhine yang memang jauh lebih dianak emaskan dan dilindungi oleh pemerintahan setempat. Dan sejak saat itu, tingkat kebencian warga Muslim Rohingya semakin menjadi-jadi dan semakin besar. Dan gesekan pertengkaran pertikaian pun semakin membesar dengan etnis Rakhine, dan konflik ini antar keduanya sering menimbulkan kerusakan dan juga pertikaian yang berlarut-larut di Provinsi Rakhine pada masa rezim militer. Mulai dari era Ne Win hingga di awal tahun 2000-an, etnis Rohingya ini terkenal menghadapi situasi yang memang berat. Dan situasi ini dikarenakan adanya diskriminasi dalam skala yang lumayan besar ya Lur ya, yang dilakukan oleh pemerintah junta militer di Myanmar. Dan salah satunya adalah semakin gencarnya kebijakan dari urbanisasi yang memang dilakukan dengan menerapkan program model village, yaitu suatu perumahan yang memang dibangun khusus untuk orang-orang beragama Buddha, seperti Buddha kaum etnis Rakhine dan orang-orang Buddha lainnya yang memang sebagian besar berasal dari etnis Burma. Dan mereka didatangkan secara massal. Dan kemudian akhirnya mereka pun dibekali dengan kebutuhan hidup berupa pasokan bahan pangan atau bahan makanan, dan juga sandang, diberikan rumah yang layak huni oleh pemerintahan di Myanmar.
Pemerintah Myanmar bahkan kadang kerap menyita tanah warga Rohingya secara paksa untuk membangun model village seperti yang mereka lakukan dari kebijakan ini. Dan mereka kemudian menempatkan etnis Rakhine dan orang-orang Buddha di daerah-daerah mayoritas Muslim Rohingya. Dengan ini akhirnya pemerintahan Myanmar juga menggantikan tempat-tempat suci Rohingya dengan monumen-monumen atau tempat bersejarah dan peninggalan kaum Buddha berupa seperti biara, pagoda Buddha, dan juga asrama untuk para biksu-biksu di wilayah Provinsi Rakhine, yang akhirnya etnis Rakhine ini direlokasi ke daerah-daerah model village berdasarkan kebijakan mereka yang merupakan daerah hasil rampasan tanah milik etnis Rohingya. Kurang lebih sekitar 50 desa atau sebanyak 50 desa dengan 200 keluarga Rakhine yang tinggal di desa-desa tersebut yang memang tadinya adalah tanah milik etnis Rohingya. Sementara itu, Muslim Rohingya yang memang kehilangan tanah mereka karena dirampas oleh pemerintah Myanmar menjadi tunawisma tanpa mata pencaharian sedikitpun dalam pengembangan wilayah perbatasan khususnya di Provinsi Rakhine. Junta militer telah memberikan masing-masing tanah Rohingya tersebut untuk budidaya pertanian dan juga peternakan kepada etnis Rakhine yang akhirnya menjadi suatu konflik yang terjadi antara etnis kedua belah pihak tersebut tidak bisa dihindari. Pada awalnya memang hal ini belum banyak diketahui oleh dunia luar. Kemudian suatu ketika mencuatlah pada bulan Juni hingga bulan Agustus di tahun 2012 di mana pemberitaan media-media internasional mulai memberikan atau menjanjikan fakta yang terjadi sebenarnya tentang adanya konflik Rohingya dan penyebabnya. Dan hal tersebut akhirnya memancing kemarahan dari etnis Rakhine yang kemudian berakhir pada suatu konflik yang tiada henti hingga saat ini. Konflik ini memuncak tepat di bulan Juli tahun 2012. Puncak dari konflik ini sebenarnya ditandai dengan adanya pembakaran besar-besaran terhadap tempat-tempat hunian atau perumahan yang dihuni oleh etnis Rohingya di sana, serta penyerangan yang dilakukan oleh kedua belah etnis saling serang, bahkan tentara dan polisi Myanmar pun ikut dalam hal tersebut. Diduga mereka juga ikut memprovokasi kedua jenis etnis tersebut dan turut menyerang perkampungan etnis Rohingya saat itu. Dan kala itu banyak sekali pihak yang memang mengecam konflik tersebut. Dan hal ini dikarenakan memang Myanmar sendiri pada saat itu sedang mengalami proses demokrasi. Salah satu pihak yang mengecam konflik tersebut adalah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan juga Uni Eropa. Namun mereka tidak menyalahkan sedikit pun pemerintahan Myanmar saat itu sebagai penyebab dari konflik yang terjadi tersebut. Dan ada juga di sisi lain lembaga lain seperti Amnesty International dan juga organisasi HAM yang memang turut campur untuk mencari penyelesaian dari konflik tersebut. Karena dunia menilai bahwa pemerintahan Myanmar telah melakukan diskriminasi tersendiri atau diskriminasi khusus secara sistematis terhadap etnis Rohingya yang telah menyebabkan penderitaan etnis Rohingya ini yang tak kunjung usai. Fakta yang kedua, sejarah pengungsi Rohingya di Bangladesh. Sebenarnya banyak etnis minoritas yang seringkali menjadi korban dari setiap pertikaian. Karena memang dianggap tidak loyal dan ingin memisahkan diri dari Myanmar. Namun etnis Rohingya ini yang memang merasa mereka tidak bersalah, salah satunya adalah etnis Rohingya. Etnis Rohingya dianggap oleh rejim Ne Win di Myanmar sebagai sebuah bentuk ancaman tersendiri. Sehingga akhirnya dilancarkanlah sebuah operasi untuk menumpas pergerakan separatis mereka dan juga mengontrol penduduk etnis Rohingya pada tahun 1978 silam, yang pada akhirnya upaya ini mengakibatkan etnis Rohingya mengungsi dari Myanmar ke wilayah-wilayah yang terdekat, seperti contohnya Bangladesh. Bangladesh sendiri adalah sebuah negara di Asia Selatan yang paling dekat dan memang kebetulan berbatasan dengan India Barat. Myanmar di tenggara juga serta Teluk Bangla di selatan, dan Bangladesh merupakan negara yang memang miskin yang cukup padat penduduknya saat itu. Bangladesh dikenal memiliki jumlah penduduk terbesar ke-8 di dunia dan merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan yang cukup lumayan parah, di mana konon ada sekitar 163 juta jiwa jumlah penduduk
di tahun 2016 silam, dan luas negara tersebut wilayahnya hanya seluas 147.572 km persegi, dan etnis Rohingya yang bermigrasi ke Bangladesh saat itu pada umumnya merupakan korban-korban kekerasan dari pemerintahan Myanmar, okupasi militer, dan pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemerintahan di Myanmar saat itu. Karena Bangladesh merupakan negara tetangga yang memang letaknya paling berdekatan dengan Myanmar, maka nggak mengherankanlah akhirnya jika banyak etnis Rohingya yang akhirnya mencari suaka atau perlindungan ke Bangladesh saat itu. Selain itu, faktor dari kesamaan etnis dan juga agama pun dirasa oleh mereka mampu memberikan rasa aman bagi orang-orang etnis Rohingya. Dan mungkin ya, ini salah satu penyebab kenapa mereka juga lari ke Indonesia atau ke Aceh. Karena pada prinsipnya mereka tahu bahwa memang mayoritas di Indonesia adalah beragama Muslim, dan juga Indonesia terkenal dengan keramahannya ya guys, keramahannya. Nah, untuk itulah mereka mungkin jadikan hal seperti ini seperti sejarah mereka lari ke Bangladesh, dan akhirnya sejarah terulang. Kita lihat banyak sekali etnis Rohingya yang sekarang akhirnya masuk ke perbatasan di daerah Aceh, Indonesia. Dan sebetulnya pada awalnya Bangladesh pun akhirnya menyambut baik kedatangan Rohingya saat itu ya. Dan pemerintah dari Bangladesh sendiri berharap nih untuk dapat mengatasi pertikaian atau persoalan yang mereka dapatkan melalui diplomasi dengan pemerintahan di Myanmar saat itu. Bahkan konon pada tahun 1978 silam, pemerintahan junta militer Myanmar pun melakukan operasi naga atau operasi Nagamin atau semacam sensus penduduk segitu yang sekitar 200.000 orang melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan saat itu atau suaka. Tidak hanya berhenti sampai di situ aja. Pemerintahan Jenderal Ne Win kemudian memberlakukan semacam undang-undang atau peraturan kewarganegaraan di Myanmar yang mereka keluarkan persis di tahun 1982 silam. Undang-undang ini dirancang dengan meniadakan nama Rohingya dari 135 etnis yang memang diakui ada di Myanmar saat itu. Dengan itu, maka undang-undang ini telah menghapus berbagai hak-hak dasar manusia bagi rakyat etnis Rohingya saat itu sebagai manusia. Jumlah aliran migrasi yang memang terpaksa eksodus yang akhirnya lebih besar, yakni sekitar 250.000 orang terjadi tepat di tahun 1992 saat pemerintahan Myanmar tidak henti-hentinya melakukan tindakan represif kepada etnis Rohingya. Dan akhirnya pemerintahan Bangladesh menyediakan sekitar 20 kamp-kamp pengungsian di distrik Cox's Bazar bagi orang-orang pengungsian Rohingya yang memang datang bertujuan untuk menghindari agresi atau tekanan dan kesulitan di wilayah Myanmarnya. Orang-orang Rohingya saat itu yang datang ke Bangladesh harus menghadapi berbagai macam kesulitan di negara tujuan yang mereka datangi. Secara umum, orang-orang yang bermigrasi paksa akhirnya kerap menempati wilayah yang memang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, tingkat pembangunan yang rendah, dengan kapasitas lokal yang memang adanya sangat terbatas, serta tingkat sosial ekonomi yang juga buruk, dan permasalahan yang seringkali muncul di wilayah kamp-kamp pengungsian yang terjadi umumnya adalah buruknya sumber daya primer, seperti tempat tinggal, ketersediaan air, sanitasi atau kebersihan, dan juga pastinya makanan. Menanggapi hal ini, pemerintahan Bangladesh saat itu kemudian akhirnya mengeluarkan dana untuk membenahi kualitas tempat tinggal di kamp-kamp pengungsian yang mereka tempati tepat di tahun 2006. Meskipun saat itu belum dapat dikatakan sebagai tempat tinggal yang layak huni, pemerintahan Bangladesh yang pada awalnya menerima kehadiran dari etnis Rohingya ini dengan tangan terbuka, akhirnya mulai merasakan kesulitan-kesulitan untuk menangani banyaknya eksodus pengungsi yang datang ke wilayah mereka, dan dengan jumlah pengungsi etnis Rohingya ini yang akhirnya memasuki wilayah Bangladesh sangat banyak dan terus berdatangan. Dan Bangladesh sendiri juga berharap
agar dapat mengakhiri permasalahan ini melalui berbagai macam cara diplomasi dengan pemerintahan Myanmar. Entah gimana akhirnya deal-deal yang mereka lakukan, Bangladesh akhirnya bukanlah negara yang ikut meratifikasi tentang kedudukan pengungsi pada tahun 1951 silam. Akan tetapi, pemerintahan Bangladesh hanya melaksanakan tanggung jawab sebagai moral kemanusiaan mereka kepada sesama. Sehingga meskipun mereka sebenarnya tidaklah mengharapkan kedatangan etnis Rohingya yang datang ke wilayah mereka, yang terjadi terus-menerus akhirnya memasuki Bangladesh tanpa henti. Bantuan dari berbagai organisasi internasional seperti Medicine Sans Frontier, British Muslim Aid, dan juga World Food Program, yang termasuk juga tidak ketinggalan UNHCR, akhirnya disambut baik dengan harapan permasalahan ini dapat segera terselesaikan dengan segera. Kesepakatan untuk melaksanakan program repatriasi kemudian pun tercapai antara Menteri Luar Negeri Bangladesh dan Menteri Luar Negeri Myanmar. Program repatriasi pun mulai dijalankan nih pada awal bulan September tahun 1992 silam. Namun, program repatriasi ini ternyata tidak berjalan dengan mulus dan lancar sesuai yang diinginkan. Karena sekembalinya para pengungsi ke Myanmar, dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka akhirnya kembali lagi mengungsi ke Bangladesh. Karena terjadilah gesekan-gesekan dengan penduduk lokal di Myanmar. Ada sentikan kabar, hal tersebut, gesekan-gesekan ini terjadi karena adanya gaya hidup yang memang tidak cocok antara masyarakat lokal di Myanmar dengan gaya hidup etnis Rohingya. Sebagian fakta mengatakan bahwa orang-orang etnis Rohingya ini memiliki adat yang memang kurang baik. Nah, oleh sebab itu, akhirnya terjadilah penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar terhadap beberapa orang oknum etnis Rohingya di Myanmar. Terjadilah buka tutup program repatriasi, kemudian akhirnya sejak bulan September tahun 1992 berakhir pada Juli 2005 karena negara Myanmar yang akhirnya menolak untuk melanjutkan program repatriasi ini dan terus menolak warga etnis Rohingya di wilayah mereka yang rencananya tadinya akan dipulangkan kembali. Sehingga pengungsi Rohingya ini yang masih berada di Bangladesh menolak untuk direpatriasi dan sebagian dari mereka konon telah pulang ke Myanmar kembali dan terjadi buronan atau beberapa orang melarikan diri kembali ke Bangladesh. Krisis kemanusiaan yang akhirnya disebabkan oleh meningkatnya kekerasan di negara bagian Rakhine Myanmar menyebabkan penderitaan yang akhirnya dirasa sangat besar bagi mereka. Kekerasan ekstrim yang terjadi dan juga diskriminasi telah menyebabkan lebih dari 727.000 pengungsi etnis Rohingya memutuskan untuk menyeberangi perbatasan di daerah Cox's Bazar, Bangladesh. Saat itu, bahkan sejak 25 Agustus tahun 2017, menjadikan ini adalah krisis pengungsi yang tumbuh paling cepat di dunia. Dan konsentrasi pengungsi di Cox's Bazar termasuk memang yang terpadat di dunia. Pengungsi-pengungsi yang datang, yang tiba di Bangladesh saat itu sebagian besar memang adalah wanita dan anak-anak yang mengalami trauma cukup besar atau trauma mendalam akibat kekerasan. Dan beberapa yang tiba di Bangladesh pun mendapatkan luka-luka yang konon disebabkan oleh tembakan, pelecehan seksual, peluru, ranjau, dan juga hal-hal yang sejenis itu. Nah akhirnya guys, tepat pada tahun 2018 silam, jumlah pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh semakin meningkat karena akibat dari kejadian tadi, yaitu sekitar 899.600-an pengungsi yang ada di kamp-kamp pengungsian yang disediakan oleh pemerintahan di Bangladesh saat itu, yang memang konon akhirnya tersebar di berbagai wilayah dan ada di sekitar 15.077 etnis Rohingya yang ada di luar kamp-kamp pengungsian. Data ini dari ISCG di tahun 2018 silam. Adanya penolakan pemerintahan Myanmar terhadap status kewarganegaraan etnis Rohingya saat itu akhirnya mengakibatkan pengungsi Rohingya tidak memiliki kartu identitas sedikit pun. Dan hal ini konon menyulitkan pendataan pengungsi di negara Bangladesh sendiri.
Yang akhirnya permasalahan kartu identitas ini menjadikan pengungsi Rohingya hanya dapat diberikan status sebagai pengungsi dan tidak dapat diubah menjadi pekerja imigran. Otomatis dibatasi ruang geraknya. Sementara bantuan di kamp-kamp pengungsian nggak mampu mencukupi untuk kebutuhan mereka sendiri, guys. Akhirnya dengan terpaksa mereka keluar dari kamp-kamp pengungsian dan dengan membayar sejumlah uang atau memberikan barang kepada pihak otoritas dari orang-orang yang mengurusi kamp pengungsian yang memang disebut oleh mereka di sana dengan istilah Maze. Maze ini adalah pihak yang ditugaskan untuk mengawasi pengungsi Rohingya dan ada di kamp-kamp pengungsian tersebut. Kenapa ya? Gue kok jadi berpikir jangan-jangan hal ini juga yang terjadi di Aceh. Di mana kemarin belum lama ada berita yang cukup viral adanya penangkapan seorang oknum yang memang waktu itu sudah cukup tua yang diduga dia adalah seperti maklar terselubung atau orang yang mengurusi pihak-pihak etnis Rohingya yang mengambil bayaran untuk akhirnya dia bisa memberikan akses ke Indonesia atau ke Aceh. Artinya mungkin perlu diselidiki, pastinya ada orang kita entah di wilayah internal, di bagian mana di Indonesia yang bekerja sama dengan orang tersebut, pastinya kan? Ya, wallahu alam ya guys. Karena meski hal ini tadi nggak mudah dilakukan oleh etnis Rohingya karena keterbatasan materi yang mereka miliki dengan uang yang dihasilkan dari bekerja secara ilegal di luar kamp pengungsian, pastinya penghasilan mereka juga minim. Akhirnya belum tentu kan mereka cukup untuk menghidupi anak istrinya atau kebutuhan keluarga mereka masing-masing, belum lagi harus ditambah untuk membayar Maje tadi. Karena mereka juga harus membayar demi untuk bisa mempertahan atau bertahan di kamp-kamp pengungsian tersebut. Dan oknum Maje ini entah kenapa dibiarkan, meskipun dibatasi gerakannya oleh mereka dan mereka memiliki izin untuk bekerja. Namun diketahui banyak sekali orang-orang Rohingya yang tetap mencari pekerjaan di luar area kamp pengungsian. Tingkat pekerjaan yang rendah di wilayah tersebut atau di wilayah Cox's Bazar, Bangladesh ini tidak menghalangi keinginan dari orang-orang Rohingya atau etnis Rohingya ini untuk tetap bekerja walaupun dengan cara yang ilegal sekalipun, walaupun juga dengan upah yang sangat rendah. Dan menurut Zanat, seorang anggota The British Commission, orang-orang Rohingya ini merasa lebih mudah untuk mencari pekerjaan di Bangladesh dibandingkan di Myanmar. Konon tercatat bahwa upah yang diterima oleh para pekerja Rohingya ini adalah sebesar kurang lebih 180 hingga 250 taka per hari. Perlu diketahui ya lur ya, satu taka itu kurang lebih sama dengan 120 rupiah. Dan jumlah ini merupakan sebagian dari upah yang mereka terima atau pekerja-pekerja etnis Rohingya yang diterima oleh rakyat lokal Bangladesh, yang ini sebesar kurang lebih 300 taka per hari saat itu. Di sisi lain, bagi sebagian pemilik usaha lokal, tentu keberadaan orang-orang atau etnis Rohingya ini yang ingin bekerja jelas menguntungkan bagi mereka ya. Menguntungkan kenapa? Karena mereka mampu meminimalisasi biaya produksi dari usahanya, ya karena murah. Akan tetapi hal ini kemudian memunculkan persaingan dan masalah baru antara masyarakat lokal dengan orang-orang Rohingya itu sendiri dalam mendapatkan pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh sebagian dari pengungsi Rohingya ini sendiri. Karena akhirnya berdampak terhadap keamanan nasional di Bangladesh. Di mana akhirnya aktivitas ini sebagian besar terjadi di wilayah perbatasan negara Bangladesh. Dan aktivitas pengungsi Rohingya tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan dengan terang-terangan, artinya secara ilegal ya. Dan mereka konon terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi-organisasi ekstrim seperti penjualan dan pendistribusian senjata, narkoba, hingga prostitusi, sehingga wilayah perbatasan ini rentan terhadap konflik. Sementara itu, internal dari negara Bangladesh sendiri pun rentan terancam keamanannya akibat dari persaingan tenaga kerja antara penduduk lokal mereka sendiri dan pengungsi dari etnis Rohingya. Serta wilayah pengungsian yang sudah memang padat penduduknya
hingga rentan terjadi gesekan dan memicu keributan. Akibatnya dari aktivitas-aktivitas di perbatasan atau di wilayah-wilayah perbatasan kamp pengungsian tersebut tidak bisa dihindari. Mengingat seringnya terjadi sengketa di wilayah perbatasan Bangladesh dan juga di Myanmar, akhirnya permasalahan Rohingya ini secara tidak langsung telah membuat atau menciptakan situasi bagi negara Bangladesh dan juga Myanmar kian memburuk. Ya, hubungan diplomatik mereka otomatis terganggu. Meskipun perselisihan kedua negara tersebut belum mengarah kepada perang terbuka, namun bentrokan demi bentrokan yang akhirnya terjadi di wilayah-wilayah perbatasan sudah kerap dan sering terjadi. Hal inilah akhirnya dikarenakan sifat atau sikap defensif masing-masing negara atas aktivitas ilegal yang dilakukan oleh sekelompok orang dan melibatkan pengungsi etnis Rohingya tadi yang terlibat juga di dalamnya. Alih-alih ingin melakukan kerjasama untuk menghentikan kejahatan di perbatasan, Bangladesh dan juga Myanmar lebih memilih untuk mengamankan perbatasan kedua negara tersebut dengan caranya masing-masing. Selain itu, krisis pengungsi Rohingya ini juga memberikan dampak yang cukup luas bagi perekonomian di Bangladesh. Menurut data Kementerian Keuangan Bangladesh, pendapatan pemerintah pada saat di tahun 2017 silam adalah 28,64 miliar US dollar dalam mata uang saat ini, dan nilai tukar saat ini, sedangkan perkiraan bantuan yang mereka keluarkan untuk menyediakan fasilitas bagi para pengungsi Rohingya kurang lebih sebesar 1 miliar US dollar per tahunnya memang, yang jumlahnya sekitar 3,5% dari pendapatan pemerintahan di Bangladesh pada tahun 2017 silam. Ini merupakan masalah dan jumlah yang cukup besar untuk membiayai sekedar pengungsi, dan hal ini menjadikan beban yang memang lumayan besar bagi suatu negara pastinya ya guys ya. Dan hal ini juga dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Bangladesh, yaitu yang bernama Abdul Mufid, karena ia mengatakan bahwa krisis Rohingya memberi tekanan besar pada perekonomian negara di Bangladesh secara khusus. Oleh sebab itu, pemerintah di Bangladesh sendiri masih bergantung kepada komunitas internasional, termasuk negara-negara yang sering menyumbang atau membantu untuk membiayai pengungsi-pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh. Fakta yang ketiga, penolakan Bangladesh pun akhirnya terjadi terhadap pengungsi etnis Rohingya. Nah, sejarah mengatakan penolakan negara Bangladesh atau rakyat Bangladesh terhadap kaum Rohingya ini di perbatasan merupakan akibat dari perubahan persepsi dari negara Bangladesh sendiri dalam memandang isu migrasi internasional. Karena memang UNHCR juga menekan mereka, di mana pada awalnya kehadiran dari etnis Rohingya ini dipandang sebagai isu kemanusiaan. Bahasanya UNHCR di Indonesia pun kan kayak gitu sekarang ini. Dan Rohingya merupakan korban dari kebijakan pemerintahan Myanmar, sehingga pemerintahan Bangladesh sendiri berpendapat bahwa etnis Rohingya ini membutuhkan bantuan kemanusiaan. Saat itu mindset mereka seperti itu ya guys ya. Namun seiring berjalannya waktu, aliran migrasi dari etnis Rohingya ini yang memasuki wilayah perbatasan di Bangladesh semakin tahun terus-menerus meningkat, dan perubahan persepsi Bangladesh sendiri disebabkan oleh kondisi perekonomian mereka, kondisi sosial dan politik yang didasari oleh kehadiran etnis Rohingya yang tiada pernah henti untuk terus memasuki wilayah Bangladesh, yang kemudian mampu menjadikan isu migrasi internasional bertransformasi menjadi isu keamanan manusia dan keamanan nasional dari negara Bangladesh itu sendiri tentunya. Perekonomian Bangladesh yang akhirnya terus memburuk, kelangkaan sumber daya, dan juga tingkat pengangguran yang cukup tinggi di wilayah Cox's Bazar diiringi dengan bertambahnya tingkat kriminalitas, dan kehadiran dari etnis Rohingya ini mengakibatkan persaingan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terus-menerus meningkat antara masyarakat lokal setempat dengan pengungsi Rohingya sendiri. Dan persaingan ini kemudian akhirnya berdampak pada dilakukannya tindak kekerasan dari masyarakat lokal kepada etnis Rohingya. Terlebih ketika konflik lainnya yang terjadi di bulan Juni 2012 silam.
di mana aliran migrasi dari Myanmar ke Bangladesh semakin sering berdatangan dan arus migrasi tersebut mampu membawa konflik ke dalam negara-negara penerima dari pengungsi tersebut. Dan hal ini terbukti dengan adanya konflik yang berbasis agama pun sulit dihindari, guys. Yang terjadi di Bangladesh pun seperti itu. Tepatnya di bulan September 2012 silam, ketidakstabilan ekonomi dan juga sosial yang mereka alami karena akibat dari etnis Rohingya pada akhirnya mengancam keamanan dari masyarakat Bangladesh sendiri. Dan bisa ditebak dong, akhirnya pemerintah Bangladesh kemudian secara resmi dan terang-terangan mulai menolak masuknya etnis Rohingya ke Bangladesh. Persis dimulai pada tahun 2012 silam. Bahkan pemerintahan Bangladesh juga membentuk satuan polisi di perbatasan dengan kebijakan pushback, yaitu suatu kebijakan untuk menolak keras mengizinkan etnis Rohingya yang ingin melarikan diri untuk masuk ke negeri wilayah Bangladesh dan mendorong mereka untuk kembali pulang ke Myanmar. Dan ini terjadi karena keberadaan etnis Rohingya yang telah lama menetap kemudian menimbulkan situasi yang tidak kondusif bagi stabilitas keamanan di Bangladesh itu sendiri, guys. Oleh sebab itu, sebetulnya persepsi Bangladesh berubah seiring berjalannya waktu. Karena mereka menilai dari berbagai macam fakta dan data, etnis Rohingya yang semula dipandang sebagai korban kemanusiaan, kemudian menjadi sumber dari penyebab ancaman keamanan manusia bagi masyarakat Bangladesh, khususnya orang-orang asli di Bangladesh yang memang sudah menetap lama, yang akhirnya berdampak pada pecahnya konflik agama. Dan sebetulnya ini yang memang paling dihindari oleh pemerintahan Bangladesh. Dan hal ini kemudian tidak lagi dipandang oleh Bangladesh hanya merupakan masalah keamanan manusia biasa, tetapi menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan nasional negara mereka. Inilah, guys, mungkin memang di awal Bangladesh sendiri tidak mengira masalahnya akan separah ini, dan ini yang akhirnya ditakuti. Wajarlah jika akhirnya hal ini juga ditakuti oleh negara kita, dalam hal ini rakyat Aceh khususnya, yang memang tidak memiliki hal semacam ini terjadi di wilayah mereka. Karena kita tahu Aceh adalah yang mayoritas warganya berpenduduk Muslim, di mana etnis Rohingya sendiri pun juga beragama Muslim. Awalnya mungkin kita memandang dari sisi pihak UNHCR menyatakan bahwa ini adalah korban kemanusiaan. Tapi yang terjadi faktanya di Bangladesh akhirnya lambat laun tapi pasti fakta menyajikan atau membuktikan bahwa ini jadi ancaman dan masalah tersendiri bagi rakyat Bangladesh. Itu yang tidak kita inginkan di Aceh dan khususnya umumnya di negara Indonesia. Semoga saja hal ini bisa cepat ada penyelesaian. Artinya dalam hal ini sebetulnya kalau menurut gue pribadi, pihak dari UNHCR yang dimana bersinergi dengan lembaga-lembaga internasional semestinya mempush atau mendorong PBB misalnya untuk menekan negara Myanmar atau pemerintah dari Myanmar di mana etnis Rohingya ini berasal untuk menyelesaikan urusan mereka. Dalam hal ini masyarakat mereka yang akhirnya etnis-etnisnya tersebar ke wilayah lain. Dan ini juga sudah terjadi ke Malaysia. Bukan saja di Bangladesh, ini pun merambat ke Malaysia dan akhirnya ke Aceh. Sebetulnya menerima pengungsi, memang ini adalah suatu tujuan atau aksi mulia bagi sebagian masyarakat Indonesia yang memandang hal ini memang perlu. Karena dengan notabene mereka beragama Islam, yang gue pribadi juga Islam atau Muslim dari lahir, gue nggak sependapat kalau kita menampung secara sukarela terus-menerus. Karena fakta membuktikan di Bangladesh sendiri bisa terjadi seperti itu. Bukan tidak menutup kemungkinan bahwa saudara-saudara kita di Aceh pun pasti bisa jadi akan mengalami hal yang sama seperti yang terjadi di Bangladesh. Karena bukan dengan embel-embel, masih satu agama atau satu akidah, kita dengan sukarela menampung sebanyak-banyaknya. Dan fakta yang terjadi di Bangladesh pun seperti itu. Mereka, etnis-etnis yang ada di Bangladesh, kebanyakan Muslim, dan juga awalnya menerima karena dianggap korban kemanusiaan. Tapi yang terjadi, akhirnya bukan seperti itu. Gesekan demi gesekan, dan juga masalah stabilitas keamanan di negara Bangladesh sampai ke masalah perekonomian pun terancam. Dan jika UNHCR menganggap hal ini adalah masalah kemanusiaan, lalu di mana pengetahuan mereka tentang adanya fakta yang terjadi di Bangladesh khususnya, yang akhirnya menyebar dan terjadi juga di Malaysia dan sekarang di Aceh atau di Indonesia. Kemarin sempat gue dengar ada kejadian yang dikatakan bahwa ini adalah karena
sikap dari PBB yang sengaja mengirimkan etnis Rohingya ke Indonesia lantaran akibat dari Indonesia yang kontra dengan Israel. Dan itu viral tuh di TikTok. Tapi gue nggak setuju dengan hal ini. Karena fakta mengatakan sejarah bahwa ini kejadiannya bukanlah terjadi seperti itu aja, tapi yang sebaliknya fakta membuktikan sejarah yang terjadi di Bangladesh ternyata nggak main-main guys. Dan tidak ada hubungannya dengan konflik Israel-Palestina. Semoga postingan kali ini bermanfaat. Jika ada yang ingin menambahkan, silakan di kolom komentar. Terima kasih menonton, semoga kita berjumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.